warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Adela Jafar. Saya dari Universitas Andi Jema Palopo. Fakultas saya Fakultas Pertanian, prodi saya Agribisnis. Saya dari kelas Agribisnis A2. Nomor stambuk saya 1802354201034. Di sini saya diberikan tugas dari dosen saya yang bernama Ibu Dr. Idawati SP MSI dengan mata kuliah Koperasi dan Kemitraan. Jadi di sini saya diberikan tugas yaitu apa pengertian koperasi, sejarahnya koperasi, kemudian undang-undang koperasi, dan juga koperasi di bidang pertanian, karena saya jurusan pertanian, guys. Saya akan masuk di pengertian koperasi. Apakah kamu sudah paham betul tentang seluk-beluk koperasi? Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Jadi itu adalah pengertian koperasi menurut undang-undang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sejarah koperasi. Sejarah koperasi telah hadir sejak abad ke-20, dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil pula. Di tahun 1908, Dr. Sutomo yang punya peran penting terhadap koperasi mendirikan Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu, di tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kependudukan ekonomi pengusaha pribumi. Kemudian di tahun 1929 Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Kemudian Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi di Tasik. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuskanlah Hari Koperasi Nasional di tanggal 12 Juli. Jadi itu dia sejarah singkat dari koperasi di Indonesia. Jadi guys, itu adalah sejarah singkat dari koperasi yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip koperasi. Koperasi memiliki prinsip tersendiri. Prinsipnya adalah sebagai berikut. Ada di sebelah sini ya guys, bisa lihat. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, dikelola secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha SHU dilakukan dengan seadil-adilnya dan juga sebanding. Kemudian adanya pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, adanya rasa kemandirian. Itu adalah prinsip-prinsip koperasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari koperasi. Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Ada juga di samping sini guys, silahkan dilihat. Teng-tadeng. Yaitu pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kemudian kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kemudian ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Kemudian yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari koperasi. Kemudian di sini saya akan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Di sini saya akan menampilkan
jenis-jenis koperasinya di samping sini guys. Kemudian yang pertama yaitu ada koperasi produksi. Contohnya dari koperasi ini adalah Kopti, Koperasi Pengrajin Tempe Tahu Indonesia. Kemudian ada yang namanya koperasi konsumsi. Contohnya yaitu KPRI, Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Kemudian koperasi simpan pinjam, di mana mungkin masyarakat sudah tahu bagaimana sistemnya itu koperasi simpan pinjam karena cukup terkenal di daerah-daerah, banyak daerah-daerah atau desa-desa yang ada koperasi simpan pinjamnya. Koperasi dalam pertanian agribisnis. Jadi saya akan menjelaskan koperasi dalam pertanian agribisnis ya teman-teman. Pengembangan agribisnis. Untuk pengembangan sektor ekonomi pedesaan yang berorientasi agribisnis, pada pengembangan agribisnis diperlukan strategi dan dukungan. Menurut Suprapto 2000, strategi pengembangan agribisnis antara lain yaitu mengembangkan komoditas unggulan, menumbuh kembangkan kawasan industri pertanian pada sentra-sentra pengembangan mutu produk serta kemasannya. Kemudian menumbuh kembangkan wirausaha di bidang agribisnis, menumbuh kembangkan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan, menumbuh kembangkan industri-industri pendukung agribisnis, menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah untuk menjadi motor penggerak agribisnis. Kalau saya cepat ngomongnya, nanti ada di sebelah sini ya guys. Kemudian untuk memaksimalkan strategi tersebut diperlukan dukungan antara lain. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang konsisten melalui perbaikan iklim usaha sehingga pelaku agribisnis dapat mengembangkan usahanya. Kemudian kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana. Kemudian seperti angkutan dan jalan desa, peningkatan fasilitas pergudangan yang memadai atau peran teknologi. Kemudian kualitas sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan agribisnis dalam memasuki persaingan global. Untuk itu perlu pengembangan kualitas dan kuantitas manajer profesional yang berwawasan global baik untuk skala kecil maupun menengah, dan peningkatan kemampuan kelembagaan petani nelayan seperti kelompok usaha bersama agribisnis KUBA. Koperasi agribisnis komunitas unggulan KOPAKU. Nanti saya perlihatkan di sini ya guys. Kemudian kemitraan antara petani nelayan dengan pengusaha penyedia modal, pemasaran dan pengolahan. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh koperasi pertanian yang sukses di berbagai daerah. Yang pertama adalah Koperasi Pertanian Gema Pakagung di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua Koperasi Mitra Malajabar, Jawa Barat, sukses tembus pasar kopi Eropa. Wah, keren banget kan guys, koperasi pertanian Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu Koperasi Gapoktan Tani Sehat Gedung Bokor Brebes. Jadi guys, sebenarnya itu contohnya tuh banyak banget. Jadi saya harap teman-teman bisa share juga di Google, share di internet contoh-contoh koperasi yang sukses di berbagai daerah. Koperasi dalam agribisnis. Mengapa koperasi penting dalam agribisnis? Koperasi sebagai lembaga memiliki pengertian sebagai wadah dan norma. Lembaga dengan seperangkat aturan, prosedur, norma perilaku individual dan sangat penting artinya bagi pengembangan pertanian. Kemudian peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat. Untuk itu, unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pengembangan desa. Kemudian dengan adanya koperasi, petani, dan ekonomi desa sangat membantu dalam hal mengatur silang hubungan antara pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut. Peran koperasi pertanian yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan petani pada umumnya. Kemudian dua, mengembangkan kreativitas, menambah wawasan dan membangun jiwa berorganisasi bagi para petani.
Jadi kesimpulannya guys, kesimpulan dari semua yang tadi saya bicarakan adalah peran koperasi penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat. Untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Kemudian adapun dalam menciptakan koperasi diperlukan beberapa faktor, yaitu yang pertama kepemimpinan, yang kedua manajemen yang tangguh, kemudian 3 pelatihan yang maksimal, kemudian 4 iklim yang kondusif, kemudian kelima pendidikan, kemudian keenam kepekaan, kemudian pengembangan yang terpadu dan sasaran yang kondusif, di mana koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan petani dan masyarakat. Kemudian ada Undang-Undang Koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Batasan koperasi dari pengertian yang saya ucapkan tadi adalah yang pertama, dalam koperasi kesejahteraan anggota yang diperjuangkan. Kemudian kedua, perkumpulan yang dimaksud agar dinamakan koperasi harus ada isyarat. Yang pertama adalah jumlah anggota minimal, kemudian struktur organisasi yang tepat, ketiga mekanisme kerja, dan keempat adanya alur wewenang dan tanggung jawab. Kemudian koperasi harus mencerminkan, yang pertama, rakyat yang dimaksud dalam koperasi adalah orang-orang yang kondisi ekonominya relatif lemah. Kemudian yang kedua, kumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kemudian ketiga, koperasi adalah kumpulan orang-orang, bukanlah perkumpulan modal. Ingat ya guys. Kemudian keempat, berwatak sosial dalam arti bahwa koperasi memiliki landasan kerjasama yang didasarkan pada kesejahteraan, hak, dan kewajiban. Kemudian kelima, koperasi juga beranggotakan pada badan hukum. Koperasi merupakan alat perjuangan kepentingan bersama para anggota. Kemudian yang terakhir, koperasi merupakan bagian atas susunan ekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diharapkan akan dapat menjamin terwujudnya kehidupan perkoperasian seperti tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan ini disebutkan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Jadi melalui kegiatan koperasi dalam tatanan perekonomian nasional diharapkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 3 Bagian kedua Pasal 5 sebagai berikut. Yang pertama adalah koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. C. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. E. Kemandirian. 2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan perkoperasian, kemudian B. kerjasama antar koperasi. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang saya jelaskan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di channel selanjutnya.